Saya bersama siapa? Ya, pemirsa, pasti kalian surprise. Ini abang kita ini. Alhamdulillah. Terus berjuang, selamat berjuang ya. Iya bang, Pak Ustadz, gimana Pak, sehat? Alhamdulillah. Kemarin saya kan mengunjungi Pak Bambang Tri, titip salam katanya dengan Pak Bambang, Pak Gus Nur. Insya Allah. Aduh. Tapi nggak ada nomor rekening ya? Udah ada yayasan. Oh sudah. Nanti saya bisikan. Oh iya, ya, siap. Gitu bang. Siap. Udah di kanal saya ya, kalian kemarin kan baru dikasih oleh orang yang dipercaya oleh Pak Bambang Tri, menyebutkan nama itu waktu saya di lapas. Nah, terus ya sudah, saya bilang sama abang itu, bang, abang yang dipercayai. Nah, dibuatlah yayasan, akhirnya ada nomor rekeningnya BRI. Gitu bang. Siap. Boleh. Jadi itulah, memang kayak ini bang ya, kurus sekali Pak Bambang Tri itu. Kurus dan terus ada katanya apa bang? Ada subsidi. Oh iya, 4 bulan. Nah. Subsidi 400 juta. Kalau dibayar 400 juta, kalau dijalani 4 bulan. Terus abang enggak? Saya jalanin 4 bulan. Jalan tambah. Iya, daripada 400 juta dikasihkan penguasa. Mending buat bangun masjid. Iya bang ya. Nah ini live streaming bagi yang kangen sama Ustadz Gus Nur. Oh, kamera aku duduk di situ, kamera di sini bang. Oh iya. Gimana bang? Ini Bi. Iya. Nah, tolong ya. Begini, tinggal dibalik. Capek ya bang? Enggak, memang ada, nggak bisa live. Ada apa? Nggak direkam. Bisa direkam di mana? Malam. Oh, Bang Rismon. Iya. Oh. Ada keluarga di sini. Oh. Pengalaman dulu, Bang. Yang ketika podcast yang powerful dan apa itu yang viral tuh dengan Pak Bambang Tri. Podcast terakhir. Yang sampai sekarang di share orang itu. 2 jutaan. Iya. Ini punya siapa ini? Punya Bang Rismon. Iya. Tim podcastnya nggak ada. Ada, ini lagi masak bakar ikan. Ikan. Bang Rismon. Pakai ini aja. Tapi nggak usah lah, kita amatir kok. Iya, nggak apa-apa. Satu aja Sama ide punya aja, abang satu aja. aja. Iya. Tapi di sini nggak boleh merokok, Bang. Boleh. Harusnya nggak boleh, tapi apa yang tidak buat Bang Rismon? YouTube nggak boleh, Bang. Iya, YouTube nanti lah setelah Nantilah. nggak live streaming, aduh. Ini live streaming. Hmm. Iya bang. Ya kita sapa dulu penontonnya Bang Rismon. Penonton Bali G Academy, ya kemarin kita sudah ke lapas Sragen, ya banyak pemirsa titip salam juga ke Pak Bambang Tri yang divonis karena bukunya, ya Pak, harusnya kalau kita demokrasi ya buku lawan buku. Kalau nggak benar, ya yang benar mana, kan gitu. Tapi ya inilah ya faktanya, karena Bang mubahalah karena mubahalah, terus pencemaran polisi, penodaan agama, pencemaran nama baik, menebarkan berita bohong, bukti dijaring semua itu, menebarkan kebencian antara suku dan agama. Ada 5 pasal. suku apa itu Bang? Iya.
itulah ya kondisinya Pak Bambang Tri, saya selalu bilang kurus. Secara finansial juga pertolongan, dan sudah ada itu di deskripsi kanal saya, Bank BRI Yayasan Al Khoiriyah. Oh ya. Al Khoiriyah. Kalau kalian yang punya rezeki yang sedikit, yang banyak, ya 1 miliar juga nggak apa-apa. Siap. Pemirsa, soalnya 400 juta saya bilang waktu di lapas tuh. Terus bos lapasnya juga setuju kayaknya dengan saya. Sayang sekali 400 juta Pak kalau dapat. Uangnya itu untuk membayar 4 bulan. Lebih baik uangnya itu seberapa pun dapat, lebih baik untuk modal untuk menyambung hidup. Iya kan Pak, setelah dari lapas kan butuh modal. Betul. Sudah tua, nggak ada pekerjaan, nah siapa tahu untuk usaha atau apapun, daripada 400 juta kemana itu? Ke negara? Ke negara. Bukan ke Pak Jokowi. Ke negara. Iya. Ke negara 400 juta. Nah, bos di lapasnya itu apa? Setuju dengan saya. Ngapain? 400 juta sayang gitu loh. Jadi Iya. kayaknya Pak Menteri juga setuju. Jadi sehat ya beliau ya. Sehat Bang, tapi tahu sendirilah smoking rate-nya Betul. tinggi sekali, ya kan? Tapi kurus. Seperti ada kekhawatiran kayaknya. Kekhawatiran kalau nanti keluar hidupnya bagaimana gitu loh. Saya yang tahu persis. Saya tahu persis dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, jiwa raganya, jasmani rohani. Saya yang tahu persis situasi, suasana batin, pikirannya. Per menit saya tahu persis. Per menit Bang. Oh, berapa lama Bang satu lapas dengan Pak Bambang? Lama di Bareskrim 2 minggu di satu ruang isolasi. Di Polda Jateng 2 minggu satu kamar ya berdua. Ya intinya saya dari tahu. Bareskrim dipindah ke Polda Jateng, 2 minggu di Bareskrim. Pindah lagi di Polres Surakarta. Polres. Jadi kita ini berpetualang dari satu rutan ke rutan yang lain. Itu luar biasa ya. Jadi intinya saya tahu persis plus minusnya Mas Bambang, tapi saya nggak mau bahas di sini lah. Tapi intinya kita support beliau ya. Kita memang rokoknya yang nggak bisa putus beliau. Putus nyambung. Alhamdulillah. Sebentar sih. Oke, jadi saya mohon maaf Bang Rusmon. Sudah sampai Malang, saya tidak bisa menerima Bang Rusmon di rumah. Jadi saya bawa di villa karena pas hari liburan kan, jadi kita lagi di villa. Bang Rusmon nanti renang ya. Kalau pas pernah renang ya. Pokoknya gini, Bang Gus Nur, Ustadz, publik netizen lah, ya kan. Bang sekalian lah mampir ke ke Malang dengan Ustadz Gus Nur. Jadi saya pikir iya ya, ada juga saudara soalnya di Malang, sekalian aja jalan-jalan sembari menyapa. Kenapa Pak Gus Nur? Karena ini kan dua anak manusia, Gus Nur dan Bambang Tri di penjara, padahal ijazahnya yang ditampilkan di pengadilan adalah ijazah fotokopi. Benar nggak itu? Saya cerita secara umum aja ya Bang. Ya. Karena saya ini bebas bersyarat, katanya tidak boleh ngomong. Oh iya. Ngomong yang santai. Tidak boleh ngomong yang aneh-aneh. Oh gitu ya. Aneh-aneh itu apa? Definisinya aneh-aneh saya juga nggak paham Bang. Tapi saya cerita secara umum aja lah. Ya intinya saya dijemput di rumah sama Bareskrim. Bukan, saya dijemput enggak dijemput, saya datang sendiri. Saya datang sendiri ke Bareskrim. Iya, karena katanya nggak akan ditangkap. Ngomong baik-baik katanya. Ternyata malah langsung ditahan. Nah, Mas Bambang Tri yang diambil di hotel.
Oh, itu Pak Menteri di hotel. Kan kita lagi satu hotel itu. Lagi podcast, lagi macam-macam. Oh, itu podcastnya di hotel? Yang podcast yang viral itu di hotel? Oh bukan, itu di kantor. Oh ada lagi? Di Malang. Tapi intinya saya ditahan. Waktu itu kata penyidiknya Gus Nur menodai agama. Saya sudah gelar perkara dengan MUI, sudah ketemu MUI, fit Gus Nur menodai agama. Tapi pengacara saya kejar MUI-nya, MUI yang mana? Nggak ada bang. Lalu ya tadi menebarkan berita bohong, menebarkan kebencian atas suku, bahasa, agama, macam-macam itu. Saya nggak tahu pasal berapa itu. Saya tanya sama penyidiknya, Pak penyidik, kalau saya menebarkan kebencian atas ras mana yang berantem gara-gara saya? Dayak Jawa mana, Cina nggak ada. Terus antar suku mana ada, Madura Jawa Batak nggak ada, ya kan? Apalagi antar agama nggak ada, Kristen Cina Konghucu apa nggak ada. Ya tapi itulah bang, tetap saja kita kalah bang. Intinya saya ditahan 2 minggu atau berapa bulan di situ, dilimpahkan ke Semarang sampai sidang. Jaksanya mendatangkan 35 saksi, termasuk sekolah, guru, macam-macam. Intinya sampai sidang berakhir tidak ada itu ijazah asli itu bang. Hanya itu aja lah secara umumnya. Jadi kalau Bang Rismon harus merokok kayaknya ya. Nah nanti lah, nggak bisa di YouTube. Kalau Bang Rismon nanti ditiru anak-anak. Kalau Bang Rismon itu meyakini ada sebuah ijazah palsu berdasarkan teknologi forensik, kalau saya meyakini ada sebuah ijazah yang tidak asli karena saya tidak pernah melihat bahkan di ruang sidang. Jadi kalau ada orang ngomong bang di warung, di TV, di warkop, saya belum pernah melihat. Itu kan di TV, di warung, tunjukkan yang asli. Saya belum pernah melihat yang asli. Ya, oke, itu di warung atau di TV di mana. Lah ini di pengadilan loh bang. Di ruang pengadilan, fakta persidangan, hukumnya wajib harusnya JPU punya otoritas untuk mendatangkan itu. Hakim apalagi punya kewenangan untuk mendatangkan yang asli itu bang. Makanya kalau Bang Rismon yakin berdasarkan ilmu forensik, saya yakin berdasarkan pengalaman batin bang. Saya di penjara lebih dari 3 tahun, sidang selama 6 bulan, semua saksi ditanya pernah lihat yang asli? Tidak pernah. Yang asli? Tidak pernah. 35 saksi sampai diketok palu, tok tok tok, nggak ada yang asli. Bahkan saking habis kesabaranku bang, saya bilang sama jaksanya, kalau bisa datangkan yang asli, saya cium kakimu. Iya. Ada tuh saya tonton. Itu bahasa hukum loh bang. Itu bahasa di ruang sidang loh bang. Bukan bahasanya debat di TV, bukan, percuma. Ini bahasa di ruang sidang, di depan hakim. Saya cium kakinya, kamu Pak Jaksa. Jadi saya harus pakai bahasa dan nggak datang gitu loh bang. Jadi seandainya datang kan saya cium bener kakinya itu. Terjadi sejarah Gus Nur mencium kaki jaksa. Ternyata sampai ketok. Ada sampai saya ditanya. Mulai dari SD. Ijazah itu dipersoalkan apa sih? Saat itu SMA. Kayaknya sih dari SD, SMP, SMA sampai kuliah waktu itu. Kan itu bukan domain saya, jadi saya nggak begitu fokus ke sana. Mas Bambang sama Mas Bambang Tri ya. Ya gitulah bang. Jadi gitulah pemirsa ya, apa yang dialami. Berapa tahun? Seingat saya 3 kali lebaran bang. 3 kali lebaran berarti 3 tahun. Jadi gini bang, itu bukan soal tahun. Saya merasakan penderitaannya itu 9 tahun bang. Kan iya, sejak rezim 9 tahun yang lalu kan penjara itu klimaksnya bang. Sebelum di penjara paspor saya dicabut, saya nggak boleh keluar negeri. Ya kan, saya biasanya rutin khutbah di Hong Kong 15 kali, tiba-tiba nggak boleh masuk Hong Kong. Aku sudah berdua nih sama kamera nih, udah nyampe Hong Kong, turun di bandara itu
Tiba-tiba saya dikirim ke ruang integrasi, dia lolos, saya nggak lolos, Bang. Terus ngapain sendiri dong? Ya akhirnya tetap saya. Masih jalan-jalan. Kameramen lolos, Iya, nggak lolos. Bang Gus Dur nggak lolos. Coba dicek Ngeri juga, ya. di Google masih ada Gus Nur di boykot di Hong Kong 3 tahun. Itu di saat yang sama, Bang, Abu Janda masuk, lolos tuh, Masuk ke Hong Kong. masuk. Saya Ustaz Abdul Somad nggak masuk. Itu, Bang. Oh, Terus Ustaz Abdul Somad juga dilarang. dilarang juga. Tapi sekarang sudah enggak kan? Wallah alam, saya nggak tahu. Makasih Pak Prabowo Subianto. Ya kan, Bang? Begitu ya, kan? Setelah gantinya rezim ini, bukannya lebih baik, Bang? Enggak juga, saya belum merasakan itu. Itu maksudnya gimana nih? Enggak, maksudnya itu kan rezim sebelumnya, Bang. Maksudnya, nah sekarang sudah ganti rezim Pak Prabowo Subianto ini, apakah ada perbaikan terhadap kebebasan berbicara? Tadi kayak Ustadz bilang kan ke Hong Kong. Sekarang misalnya ada panggilan ke Hong Kong juga boleh kan? Kan belum pernah, belum tahu. Oh, belum ada panggilan? Tapi sejak saya bebas, saya pernah ke Singapura sekali, boleh. Boleh. Itu ya. Yang mudah-mudahan itu karena kebebasan berbicara dijamin oleh Pak Prabowo. Dan Bang Rusman kok nggak ada tangkap-tangkap? Nah, saya juga bingung. Kalau melihat apa kejadian atau cerita dari Bang Susilo langsung dipanggil, setelah itu langsung Kan lebih ganas dari saya ini. Oh. Kan saya yakin kayaknya apa ada pengaruh karena gantung itu. Alam. Jadi Pak Listio Sigit, Pak Risman lebih ganas dari saya loh. Saya nggak ada apa-apanya dibanding Bang Risman. Kenapa nggak ditangkap? 11.000 triliun % palsu. Nah, kenapa nggak ditangkap? Kalau saya gercep banget. Bang, ini kecil kalau ini. Apanya? Masukkan. Oh iya. Bentar ya. Alhamdulillah. Ada aja. Ini nanti viral nih, viral. Nah, oke. Udah bisa. Iya, harusnya ditangkap Pak Riswan ini. Minta air minum sayang, 2 gelas sayang. Buatin dong. Apa itu? Udah ini? 2, harus 2. Oh. Mana? Ah, satu lagi Bang. Oh, udah. Oke. Jadi kalau ceritanya tahun di mana Pak Jokowi masih berkuasa, saya sekeras ini langsung malamnya langsung diciduk pasti Bang ya. Pasti ya. Insya Allah pasti. Bang Risman ini, saya ulang ya, Bang Risman ini 1000 kali lebih keras dari saya. Iya, karena waktu saya lihat video apanya itu, Ubala. dengan Bambang Tri itu, ya, Bang, itu Bang Gus Dur ini kan host dan netral. Iya. Bahkan sangat hati-hati kalau menurut saya. Tapi itulah mungkin Bang, karena podcast Abang itu membuat Jokowi ini sangat takut ketahuan ijazahnya dari Pasar Pramuka. Salemba. Bang, cerita tentang Pasar Pramuka ini, Bang Dr. Suryadi kan mengungkapkan cerita yang sangat terstruktur dan sistematis. Ada tim DKI, tim Solo pada saat Cagup DKI, kontestasi Cagup DKI 2012, ternyata ada yang memesan di Pramuka Solo. Kalau itu benar yang diungkapkan oleh Bang Dr. Suryadi, Abang gimana dong? Karena sudah berdampak di penjara 3 tahun nih Bang ya? Iya. 3 tahun dan kuyo-kuyonya selama 9 tahun. Tahu kuyo-kuyo? Kuyo intimidasi ya? Persekusi, intimidasi itu 9 tahun saya rasakan. Beli tanah di sana direcokin, beli bangun pesantren di sana direcokin, ngaji di sana dibubarin, ngaji di sana dibubarin. Kejar terus. Ya tapi itu gini Bang. Kalau ini gini Bang, kalau ini benar tanggapan Abang gimana dong sebagai orang yang menjadi korban dari ijazah palsu ini?
Saya sudah ikhlas, mau diapain Bang? Pinginnya Pak Jokowi di penjara nggak? Saya rasa beliau sudah dipenjara sekarang oleh hukum alam, ya, oleh hukum sosial. Saya nggak tega. Iya. Saya nggak tega kalau nuntut lagi. Jadi bisa memaafkan, Abang? Oh, sudah saya maafkan lama. Tapi kan saya punya prinsip. Kan di dunia hukum positif juga ada. Oke, dimaafkan, tapi proses hukum tetap berjalan. Kan begitu. Di dalam algoritma hukum Tuhan pun ada. Oke, aku maafkan, tapi hukum alam, hukum Tuhan biarlah tetap berjalan. Gitu ya, Bang ya. Gitu. Jadi saya juga waktu di lapas Sragen, saya tanya hal yang sama. Tapi memang belum keluar nih Bang Betor saat itu. Kalau yang bisa kita buktikan bahwa secara ilmiah skripsi Pak Jokowi ini palsu, maka ijazahnya pasti palsu. Kalau ini benar, Pak Bang Menteri memaafkan. Saya tanya. Memaafkan. Karena luar biasa ya. Karena di posisi saya, Bas Bambang Tri, di posisi sekarang, kalau nggak memaafkan rezim, rugi kita, Bang. Oh, kok rugi, Bang? Orang sabar itu disayang Tuhan. Oh iya. Orang ya. memaafkan itu lebih dekat sama Tuhan. Oh, iya, nah, kita sudah menderita 9 tahun, nggak minta ganti rugi, Bang. Terus kita nggak memaafkan, kan rugi, Bang. Ganti rugi sudah diganti rugi sama Tuhan lah. Oh iya. Saya dipanggil, dilaporkan 3 kali, Bang. 3 kali dilaporkan, 3 kali disidang, 3 kali aset saya disita, Bang. Kamera, laptop, handphone, itu dikurus duit 80 jutaan, Bang. Sering kita sampaikan ternyata, tapi aset, undang-undang aset perampasan aset koruptor nggak pernah disahkan, Bang. Aset saya dirampas terus, Bang. Nah, jadi gini, pertanyaannya Bang Rismo tadi, saya jawab secara umum saja. Saya jawab secara umum. Dulu ada orang berkata, ini guru pembimbing skripsi saya. Masuk TV nasional. 2017. Ini orangnya di sebelahnya. Dulu ya toh. Ini netral saya. Kalau Bapas menonton, ini aku netral ya. Aku nggak terpancing sama Bang Rismo. Ya. Ternyata sekarang terkuak bahwa itu semua bohong. Itu sudah mendebar hoax. Harusnya sudah ditangkap. Tapi nggak apa-apa walaupun nggak ditangkap. Hukum sosial sudah berjalan. Ini kalau kita urai, Bang, ada 78 lebih, termasuk SMK, Indosat, tidak impor, ternyata impor, tidak utang, ternyata utang. Banyak sekali lah. Nah, itu nah salah satu pembimbing skripsi tadi. Semakin ke sini terus terungkap terus. Alam gitu ya. Tidak akan itu hukum alam namanya. Intinya sekarang beliau sudah statementnya begini untuk teman-teman Smon, Dr. Tifa, Mas Roy Suryo, terus Pak Rizal Fadila, Mas Ahmad Khozinuddin ya. Lalu siapa lagi, Bang Edi Sujana, dan semua yang dibalik itu semuanya, rakyat terutama. Posisi saya sekarang dalam posisi mendoakan Pak Jokowi dan seluruh pengacaranya berkeyakinan bahwa mereka benar. Bukan Pak Jokowi ya, mungkin pengacaranya dan relawan-relawannya. Mereka siap mati sepertinya, dan mereka menganggap dirinya benar. Bang Rismon dan teman-temannya juga menganggap juga benar secara teknologi, secara forensik. Nah, kalau dari kubunya Pak Jokowi, saya nggak mau benarnya itu secara apa, saya nggak ngerti. Kalau Bang Rismon kan forensik, digital, teknologi ya. Kalau mereka tuh meyakini benar berdasarkan apa, saya nggak paham itu. Tapi saya nggak mau masuk ke lingkaran itu. Saya sekarang di posisi yang, ya Allah, ya Tuhan, mana yang benar, cepat datangkan pertolonganmu. Mana yang salah, cepat turunkan azabmu, siksamu. Hanya itu, Bang. Ya. Ini posisi saya, Bang. Tidak ada dendam dan hanya mendoakan gitu, Bang. Oh ya, saya ingin ngambil jejaknya Pak Buya Hamka. Ini umpama saya berandai-andai nih. Siapa dulu yang pernah melaporkan saya, yang pernah memenjarakan saya, seandainya beliau mati duluan, meninggal duluan. Kalau saya diminta untuk mensolati jenazahnya, saya mau, Bang. Kan gitu. Nggak apa-apa. Umur 13
ofisial. Nggak apa-apa. Penuhnya apa Bang kalau Gus Nur 13 ofisial? Nggak ada. Oh, nggak ada. Ada. Oh, ada. Sehat imane, sehat awae, sehat duwite. Apa itu Bang? Berarti sehat segalanya. Sehat iman, Iman, sehat jasmani, sehat body, duit. Duitnya. Oh. Oke. Sudah Bang. Nanti kita rekam lagi. Nanti kita review-review di sana Bang, di atas Bang. Ya, assalamualaikum, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Udah. Lu memang hidup, lu bilang tadi mati. Gak apa-apa Bang. Bro, nggak